Halo, kita jumpa lagi di channel Welinas Bank Official. Kita akan lanjut pembahasan tentang soal-soal UKOM uji kompetensi bidan. Kali ini topik kita adalah kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan. Langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang perempuan datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan merasakan tanda mules dan keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, suhu 37 derajat Celcius, nadi 76 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Artinya tanda-tanda vitalnya dalam batas normal dan di sini yang ada datanya hanyalah tanda-tanda infartu ya. Pertanyaannya, data subjektif lain apakah yang harus bidan catat dalam pendokumentasian kasus tersebut? Nah, ini adalah tentang dokumentasi persalinan ya. A. Ibu terlihat gelisah karena mules yang dirasakan. B. Ibu merasa belum keluar cairan dari jalan lahir. C. Ibu dalam kala 1 fase aktif persalinan, keadaan janin baik ya. Tidak ada data yang mendukung bahwa ibu sudah memasuki fase aktif karena tidak ada keterangan tentang pembukaan ya. Kemudian D, ibu diberikan dukungan psikologis oleh keluarga dan bidan. Nah, jadi di sini data subjektif yang perlu kita lengkapi ataupun yang harus kita tanyakan lagi yaitu adalah tentang apakah ibu sudah merasakan adanya keluar cairan ya, maksudnya adalah air ketuban. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat itu adalah B ya, jawabannya B. Oke, soal nomor 2, seorang ibu bersalin, anak kedua belum pernah keguguran, berarti ini persalinan kedua ya, partus 1, kegugurannya tidak ada, abortusnya 0. Dari HPHT menunjukkan bahwa kehamilan 38 minggu, berarti sudah aterem ya. Pemeriksaan objektif normal ya, berarti hasil pemeriksaan normal. Janin tunggal, denyut jantung janin 146 kali per menit sudah diobservasi bidan selama kala 1 dan sekarang ibu merasa ingin mengedan. Bidan melakukan pemeriksaan dan menganalisa ibu sudah masuk kala 2 normal. Nah, ini soalnya berupa keterangannya. Pertanyaannya, bagaimana cara penulisan analisa pada kasus tersebut? Nah, jadi sebenarnya kalau analisa ini hampir sama dengan diagnosa ya. Tetapi kalau dalam dokumentasi biasanya kan itu kita menggunakan SOAP. SOAP ya, S-nya itu adalah data subjektif, O-nya adalah data objektif, dan A-nya adalah analisa ataupun penulisan diagnosa dari hasil pemeriksaan kita. Sementara P-nya adalah perencanaan ataupun planning tindakan yang akan kita berikan. Option A, gravida 2, partus 1, abortus 0, infartu preterm. Preterm sudah langsung kita buang ya, tidak menjadi pilihan karena di sini usia kehamilannya 38 minggu, artinya sudah aterm. Option B juga gravida 2, partus 1, abortus 0, infartu preterm, berarti preterm juga tidak termasuk. Untuk option C, gravida 2, partus 1, abortus 0, infartu aterm ya, oke, aterm benar. Kala 2 fase aktif. Nah, jadi ya kalau fase aktif ataupun fase laten itu ada di kala 1. Kalau kala 2 kita tidak ada lagi pembagian fase aktif ataupun fase laten ya. Jadi option C juga tidak karena ada keterangan fase aktif. Option D kita lihat, kita baca sama-sama. Gravida 2, partus 1, abortus 0, infartu, oke, aterem ya, kala 2 benar. Janinnya tunggal hidup ya, janin tunggal dilihat dari hasil palpasi dan DJJ ya, presentasi kepala. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Soal nomor 3, seorang perempuan umur 25 tahun sedang dalam kala 4 persalinan anak kedua di praktek mandiri bidan. Ya, berarti ini kala 4 ya, pada multipara karena anak kedua. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksinya kuat, bagus berarti ya. Terdapat
darah keluar dari jalan lahir, dan tampak robekan perineum pada mukosa vagina, kulit, dan otot perineum. Nah, jadi ini adalah tentang laserasi jalan lahir ya, ataupun ruptur robekan perineum. Nah, kalau yang ruptur itu robekan itu hanya pada kulit, berarti itu adalah derajat 1, tetapi kalau sudah sampai kepada otot berarti itu adalah derajat 2. Dan kalau derajat 3 itu sudah sampai mengenai sphincter ani, dan kalau sampai derajat 4 itu mengenai rektum. Di sini hanya sampai ke otot ya, berarti derajat 2. Dan yang bisa ditangani oleh bidan itu hanyalah derajat 1 dan derajat 2 ya. Derajat 3 dan 4 itu kita rujuk. Nah, tindakan bidan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan, B. Melakukan penjahitan luka, C. Membersihkan luka perineum, D. Mengobservasi perdarahan dari luka perineum. Nah, di sini karena dia rupturnya ataupun lukanya pada otot ya derajat 2, jadi yang paling tepat adalah option B. Melakukan penjahitan. Oke, soal nomor 4, seorang perempuan umur 30 tahun sedang dalam kala 4 persalinan anak ketiga di praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, tinggi fundus uteris setinggi pusat, kontraksi kuat, terdapat darah keluar dari jalan lahir, dan tampak robekan perineum tingkat 2. Berarti hampir sama dengan soal yang sebelumnya ya. Mengenai otot, berarti ya otot perineum. Bidan melakukan penjahitan pada robekan tersebut. Apakah tujuan tindakan bidan pada kasus tersebut? Nah, ini soalnya sebenarnya cukup mudah, tetapi kita harus bisa juga tetap membedakan optionnya ya. Bidan optionnya di sini memang hanya sampai D, tetapi nanti pada UKOM itu biasanya optionnya sampai E ya. Option A, menangani infeksi sepsis, bukan ya, karena ini tindakannya kan menjahit robekan, jadi tidak ada hubungannya dengan infeksi ataupun sepsis. B. Menghentikan perdarahan. Ya, B merupakan pilihan jawaban yang tepat ya. C. Mengantisipasi atonia uteri, juga bukan, karena di keterangan pada soal ada kontraksi kuat ya. Jadi tidak ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda atonia uteri. D. Mencegah terjadinya syok neurogenik. Nah, jadi di sini fokus ataupun tujuan dari tindakan bidan adalah B. Menghentikan perdarahan. Oke, soal nomor 5, seorang perempuan umur 22 tahun sedang dalam kala 4 persalinan anak pertama. Berarti ini primi ya. Di praktek mandiri bidan, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, tinggi fundus uteris setinggi pusat, kontraksi kuat, terdapat darah keluar dari jalan lahir, dan tampak robekan perineum tingkat 2. Bidan melakukan anestesi lokal sebelum prosedur penjahitan pada robekan tersebut. Apakah asuhan sayang ibu yang terdapat pada kasus tersebut? A. Memeriksa tinggi fundus uteri, B. Menggali usia ibu, C. Mengidentifikasi ibu dalam kala 4, D. Memberikan anestesi sebelum penjahitan. Nah, jadi prinsip daripada asuhan sayang ibu itu adalah kita memberikan asuhan dengan semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada ibu. Itu adalah prinsip dari asuhan sayang ibu ya. Menjaga privasi, kemudian juga kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa sakit yang dialami oleh ibu. Ya, jadi di sini yang paling tepat pilihan jawabannya itu adalah D, ya, memberikan anestesi sebelum penjahitan. Oke, soal nomor 6, seorang perempuan umur 20 tahun sedang dalam kala 4 persalinan anak pertama di praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, tinggi fundus uteris setinggi pusat, kontraksi kuat, terdapat darah keluar dari jalan lahir dan tampak robekan perineum tingkat 2. Bidan melakukan penjahitan jelujur dan subkutikuler pada robekan tersebut. Klasifikasi jenis apakah penjahitan pada kasus tersebut? A. Interdepending, B. Interlocking, C. Continue, D. Single. Nah, ini memang pertanyaan yang cukup teoritis, tetapi ya mungkin saja bisa keluar untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua kalau teknik penjahitan jelujur ataupun subkutikuler ini adalah termasuk klasifikasi penjahitan kontinu ya. Jadi dia itu
tidak putus-putus. Kalau putus-putus itu kan dia mengunci ya, interlocking. Tetapi kalau dia jelujur, dia itu adalah continue. Jadi jawabannya adalah C, continue. Soal nomor 7, seorang perempuan umur 21 tahun sedang dalam kala 4 persalinan anak pertama di praktek mandiri bidan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, tinggi fundus uterus setinggi pusat, kontraksi kuat, terdapat darah keluar dari jalan lahir, tampak robekan perineum tingkat 2. Bidan melakukan penjahitan jelujur subkutikuler dengan menggunakan benang chronic catgut. Nah, apakah klasifikasi dari jenis benang dalam kasus tersebut? A. Alami dan dapat diserap. B. Sintetis dapat diserap. C. Alami tidak dapat diserap. D. Sintetis tidak dapat diserap. Nah, jadi untuk jenis benang chronic catgut ini merupakan adalah benang yang alami dan dapat diserap. Dan biasanya ini kita dapat lakukan pada penjahitan perineum yang luka tingkat 2. Memang ada jenis benang yang sintetis namun tetap dapat diserap. Masing-masing dari jenis benang ini ada kelebihan dan keuntungannya ya. Kalau dia kromik yang alami ini dia lebih mudah diserap, tetapi dia biasanya penyatuannya itu tidak sesempurna yang sintetis. Dia kalau yang sintetis ini dia lebih menyatu sempurna, tetapi dia penyerapannya lebih lama gitu. Ya, jadi kalau untuk sampai derajat 2 biasanya yang dipakai adalah chronic catgut ini. Ini adalah jenis yang alami dan dapat diserap. Walaupun memang ada juga yang sintetis dan dapat diserap, itu juga bisa digunakan ya. Oke, karena ini chronic catgut, maka pilihan jawabannya adalah A, alami dan dapat diserap. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Wellness Bayang Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen.